Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, jamaah salat zuhur yang kami cintai. Seorang psikolog di Amerika melakukan survei. Ada tidak manusia yang dalam 24 jam sehari semalam tidak mengeluh sama sekali. Dilakukan survei. Selama 15 tahun dia melakukan survei. Itu lebih dari 25.000 orang yang ditanya. Cuma dapat 14 orang yang pernah dalam sehari semalam sama sekali tidak mengeluh. Jadi manusia itu makhluk yang suka mengeluh rupanya. Bukan hanya sapi. Kalau sapi mengeluhnya lain lagi. Itu melenguh, bukan mengeluh ya. Melenguh. Nah, tadi malam pun saya berjumpa dengan beberapa orang yang datang untuk konsultasi dan isinya keluhan semua. Itu profesi bagus, pendidikan bagus, suaminya ganteng, istrinya cantik, mobilnya bagus, pekerjaannya bagus, tapi mengeluh. Jadi rupanya setelah saya pelajari, ada orang yang gaya hidupnya itu seperti pusaran air. Lihatlah di sungai, begitu ketemu pusaran air itu nyedot ke bawah. Itu. Maka saya pernah baca buku latihan perang gerilya dalam bentuk komik dari Belanda itu. Kalau Anda satu saat terhanyut di sungai dan masuk dalam pusaran air, jangan berontak. Bertindaklah seperti batang kayu yang kaku. Maka Anda akan dibawa tenggelam, tapi kemudian dimentalkan sebelah sana. Dieksperimen dengan kambing. Kambing dilempar ke arus pusaran sungai itu. Begitu masuk pusaran sungai dia meronta-ronta. Makin meronta-ronta terus berada di dalam. Tapi kalau seperti kayu, itu nanti dihanyutkan, muncul di tempat lain. Ada juga orang yang gaya hidupnya seperti pusaran angin, tornado. Dari kecil di bawah, makin ke atas makin tinggi dan dilempar ke atas. Itu. Memang pasca Renaissance, gerakan gelombang peradaban di barat abad 15, dunia bergeser. Dari sebelumnya dunia itu sangat religius, sangat agamis, maka setelah Renaissance, kehidupan dunia justru jauh dari agama. Kehidupan yang jauh dari agama akan menganggap manusia sebagai pusat, sebagai center. Manusia, bahasa Latinnya antropo. Dari situlah muncul istilah antropocentrisme, antroposentrik. Center itu pusat, antropo manusia. Jadi manusia sebagai pusatnya. Karena manusia gaya sebagai pusat, si manusia itu memikirkan nafkahnya. Si manusia itu memikirkan kesehatannya, memikirkan keluarganya, memikirkan rumahnya, memikirkan pendidikannya, memikirkan pekerjaannya, memikirkan karirnya, memikirkan gengsinya, memikirkan masyarakatnya. Nah, dan semua masalah itu kesedot oleh dia. Semua masalah tersedot oleh dia. Karena dirinya lah pusat segala-galanya. Ketika dia menyedot, menampung semua masalah ke dalam dirinya, disitulah dia mengeluh. Dan ketika dia tidak kuat lagi, karena dia menyerap semua persoalan, maka dia akan kolaps.
Bayangkan, selebritis, artis yang kawin, itu urusan mereka. Tapi karena muncul di TV, dia tonton, dia serap lagi masuk ke dalam. Dia masukkan dalam memori ingatannya. Sehingga dia hafal betul kapan peristiwa perceraiannya. Dan peristiwa cerai itu bukan hanya dia masukkan dalam memori, dia masukkan dalam perasaan. Dia pun ikut beremosi. Itu. Konflik partai-partai, konflik para politisi di televisi, itu dia sedot, masuk lagi, ikut lagi. Jadi sudah urusan nafkahnya, urusan kesehatannya, urusan anak istrinya, urusan pekerjaannya, yang bukan langsung urusan dia, urusan para selebritis, urusan sepak bola di dunia sana, urusan politik, dia sedot juga. Ketika dia sedot sendiri, maka ini orang menjadi orang yang penuh dengan beban. Itu. Ini yang antroposentrik. Dirinya manusia menjadi pusat. Tetapi ada orang yang bergaya hidupnya dengan prinsip la ilaha, la ilaha, tiada yang dituju, la ilaha, tiada yang dipentingkan, la ilaha, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dikejar, tiada yang dicari, tiada yang dijadikan tempat bergantung, tiada. Justru dia melepas, semua itu dia lepas dari dirinya. Nah, ketika dia bisa melepas dari dirinya, dia melepaskan diri dari kungkungan-kungkungan problem di sekitarnya, dia bahkan melepaskan diri dari dunia. Dia bisa keluar dari dunia ini. Dia mencelat keluar, melesat keluar, dan dia mendekat ke Allah. Bagi dia, bukan dunia yang menjadi pusat, apalagi dirinya yang dikurung oleh dunia. Bukan lagi dirinya yang menjadi pusat, bukan lagi dunia yang menjadi pusat, yang jadi pusat perhatian adalah Allah. Dia mendekat ke Allah, ke Allah, ke Allah. Inilah yang disebut Allah sentrik, Allah sentrisme. Bahasa Latinnya theosentrik, bahasa agamanya tauhid. Itu tauhid. Allah pusat segala-galanya. Karena itu segala beban yang ada pada dirinya langsung dia lepas dulu. Dia seperti angin taufan. Dia serot dari bawah kecil, serut semua dia lepas ke Allah. Dia lepas ke Allah. Cari nafkah, kewajiban, berangkat kerja. Tapi berapa nafkah yang harus dia dapat, itu dia lepas ke Allah. Terserah engkau ya Allah. Anta malikal mulk, pemilik segala mulk, pemilik segala kekuasaan. Bahwa dia harus mengajar, itu kewajiban dia. Berperan sosial, mengajar. Tapi apakah anak itu bakal naik kelas atau tidak, pintar atau tidak, dia serahkan ke Allah. Dan dia doakan ke Allah. Itu. Bahwa dia harus hidup bersama istrinya, itu kewajiban suami istri. Tapi bahwa istrinya cerewet banget, dia nggak masukin ke perasaan. Urusan istri yang cerewet, ya selepaskan ke Allah. Ini orang yang pandai bertawakal. Ada apa-apa, dia lepas ke Allah. Ada apa-apa, lepas ke Allah. Dia tidak menghimpun ke dalam dirinya. Bertawakal itu bukan berarti bukan berarti memperbudak Allah. Urusan ini serahkan ke Allah, urusan ini serahkan ke Allah. Bukan dalam arti memperbudak Allah, mempekerjakan Allah, bukan. Tapi justru tawakal itu adalah sikap dari kesadaran batin. Di hadapan kebesaran dan keagungan Allah, I am nothing. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Dengan kesadaran dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dirinya yang dhaif, dengan kesadaran hanya Allah lah yang sangat berarti, pemilik segalanya, maka semua persoalan disalurkan ke Allah. Itu namanya tawakal. Dia bertawakal. Dan semakin dia bertawakal, maka dia semakin ringan menghadapi hidup. Bahwa jalan macet, ya harus dihadapi macet. Tapi jangan kemacetan itu masuk ke dalam pikirannya, masuk dalam ingatannya, masuk dalam perasaannya, masuk dalam kesadarannya. Dia tidak ingat Allah, dia tidak sadar akan Allah, dia tidak memikirkan Allah. Macet yang dia pikirkan dan dia rasakan, stres. Itu. Nah, saudara sekalian, kemampuan membangun kesadaran dan sikap semua yang ada di sekitar kita, berupa benda, berupa kepemilikan, berupa peristiwa, berupa masalah, semua itu datang ke kita dan kita lepaskan ke Allah. Kita sendiri lepas dari kungkungan problem dunia.
Itu yang disebut dengan spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual itu bukan menghafal hizib, berbagai macam hizib, menghafal berbagai macam doa, dan kemudian dengan hizib-hizib itu lalu orang menjadi terpental. Tidak. Disebut kecerdasan spiritual, orang sadar dirinya siapa, masuk dalam kebukan apa-apaan, kebukan siapa-siapaan, nothingness, masuk dalam wilayah fana, dan dia hanya melihat Allah lah segala-galanya. Karena itu segalanya diserahkan ke Allah. Nah, ini sebuah bentuk kecerdasan, kecerdasan bertawakal. Dan orang yang seperti ini ringan-ringan saja, ringan-ringan saja. Akibatnya dia tidak terkungkung oleh dunia. Dia bisa melepaskan diri dari kungkungan dunia. Itulah yang kata Sayyidina Ali, ya Allah, jadikanlah dunia dan segala isinya berada dalam genggaman tanganku. Jangan jadikan dunia dan isinya berada di dalam kolbuku. Ketika dunia dan segala isinya masuk ke dalam kolbu kita, maka jadi sesak sendiri. Nggak kaya tapi cinta banget sama harta, kepengen banget, ini bikin sesak. Itu. Gaji kecil tetapi khayal dan angan-angan ingin memiliki dunia terlalu kuat, makin sesak. Yang bukan urusannya dimasukin ke dalam dirinya. Urusan tengkarnya suami istri, selebritis, urusan politik, semua dimasukin. Dia menjadi sesak. Itu. Karena dia menarik ke sini. Itu kalau dunia di dalam kolbu. Tapi Sayyidina Ali berdoa, jadikan dunia dalam genggaman tangan. Kalau dunia dalam genggaman tangan, termasuk harta, harta itu dia lempar investasi. Just. Ada keuntungan, ada panen, diambil. Tapi begitu untung dan panen, dia nikmati sedikit untuk dirinya dan keluarganya, lempar lagi untuk sedekah, lempar lagi investasi. Ada keuntungan, ambil lagi, nikmati sedikit saja, lempar lagi untuk sedekah, lempar lagi untuk perjuangan umat. Harta seperti yoyo di tangan, lempar ambil, selamanya harta dan dunia dalam posisi sebagai alat. Jadi dengan tauhid, dia melepas diri dari kungkungan dunia. Dia memuncul, mencelat, melesat dari kungkungan dunia dan segala problemnya, dia keluar. Dan begitu dia keluar, dia takarrub, mendekat ke Allah. Langkah pertamanya itu adalah dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharui selalu imanmu. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana memperbarui iman? Menservis, melakukan tajdid terhadap iman. Iman di dalam kolbu. Kolbu itu pusatnya ruh. Bagaimana caranya? Nabi katakan, aktsiru min qaul la ilaha illallah. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Diucapkan dengan mulut, tapi diarahkan ke kolbu. Perbanyak, aksiru, perbanyak, min qaul, ucapan, diperbanyak dan diucapkan. Maka zikir la ilaha illallah jangan dilepas keluar. Zikir la ilaha illallah itu justru dikedalamkan. Maaf, sering sudah saya kasih contoh. Kalau zikir yang lepas keluar begini, Allah, bukan. Justru zikir itu ke dalam. Illallah, la ilaha 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 illallah. Tauhid itu bukan dilepas keluar, masukkan. Begitu tauhid masuk, maka semua yang ada di dalam kolbu, hubud dunia, benci, serakah, khayal, angan-angan, begitu tauhid masuk, yang lain malah keluar. Tapi kalau tauhidnya dikeluarkan, yang lain masuk nanti. Itu. Karena itu zikir yang paling penting diucapkan dengan mulut, tembuskan ke kolbu. Itu metodenya. Soal lafalnya kita udah sama tahu, belasan hadisnya. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah. Tapi orang tahu bacaannya, metodenya yang suka keliru. Dibaca dilepas keluar, bukan, arahkan ke kolbu. La ilaha illallah, 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 la ilaha
tiada ilah, tiada yang dipuja, tiada yang dituju, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang dikejar, tiada yang dicari, tiada yang dicintai, tiada yang disegala-galakan, illallah. Yang lain dibuang. Itulah zikir tazkiyah, pembersihan diri. Saya kenal seseorang di Sumatera Barat, Pimpro, dia di PU, Pimpro Pembangunan Jalan-Jalan Provinsi. Dan orangnya nggak mau kompromi. Kalau sudah proyek selesai, dia periksa, sebelum dia tanda tangan, dia pakai sepatu golf yang ada paku-pakunya, atau sepatu bola sekalian. Itu aspal, dia tekan, dia korek. Kalau masih terbongkar, perbaiki lagi. Saya nggak mau tanda tangan. Sesama orang di dinas PU tidak suka sama dia, kontraktor nggak suka, beberapa atasan nggak suka, tapi dia nggak kenal kompromi. Cuma berat ujiannya, malam nggak bisa tidur, di atap rumah dar, suara ledakan macam-macam. Ditengok keluar nggak ada apa-apa. Kadang kalau pagi dia buka pintu, tetangganya yang ketakutan. Mulai dari atap rumah, itu jendela, tembok rumah, pintu, semua penuh dengan ulat bulu. Nah, dalam situasi seperti itu, dia hanya zikir kalau malam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Puluhan tahun kerja jadi PNS, rumahnya rumah BTN yang standar. Dan kalau malam, saya tetangga-tetangganya, tahu dari tetangganya cerita, Pak, kalau malam bapak itu dari rumahnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu saja bekalnya. Semua yang lain nggak bisa masuk. Nah, setelah sekian tahun, akhirnya yang tadinya benci dan memusuhi malah muncul rasa respek, hormat. Memang orang ini baik. Nah, maka semua gangguan, serangan-serangan berhenti. Bahkan dia kemudian terpilih menjadi Pimpro Pembangunan Jalan terbaik se-Indonesia. Karena itu, saya bukan orang Sumatera Barat, tetapi sering menjelajah Sumatera. Jalan-jalan provinsi yang paling enak dilewati itu Sumatera Barat. Mulus. Provinsi-provinsi lain hancur semua. Itu. Karena dia nggak kenal kompromi. Tapi hantamannya kuat dan bekal dia satu. La ilaha illallah. Itu saja. Nah, saya tambah satu cerita sebelum saya tutup. Seorang pejabat di Depdiknas, perempuan, ibu-ibu. Kerja ya lurus-lurus saja. Karena dia lurus-lurus saja oleh atasan, diangkatlah jadi bendahara proyek. Dia pun lurus-lurus, tapi rupanya ada yang kepengen yang lain. Dapat posisi itu. Sama, malam gak bisa tidur, ledakan di atap, dar. Bahkan dia bilang, Pak Wafiuddin, saya buka pintu kamar, tengah malam mau keluar ke kamar mandi, itu di ruang makan, ruang tengah rumah, ceceran darah dan potongan badan ular, kepala ular. Itu. Sering. Macam-macam binatang, biawak segala macam. Sampai kalau malam itu dia merasa ada makhluk hitam yang menindih dan mau mencekiknya. Dalam situasi seperti itu, saya ingat yang Pak Wafiuddin ajarkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya itu saja. Hanya itu. Mau minta tolong sama siapa lagi tengah malam? Duduk, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha, buang semua yang lain, illallah, isikan. 3 minggu kemudian pintu rumah diketuk. Nah, teman kantornya sesama pejabat, satu komplek juga rumahnya. Begitu pintu dibuka, langsung sujud cium kaki saya. Maaf Bu, selama ini saya yang bikin semua ini. Sekarang saya ikhlas deh, saya terima, katanya. Apa ini? Tapi itu bagian dari realitas hidup. Nah, itu saja. Jadi apa topik siang ini? Jangan menjadi pusaran arus air yang menyedot semuanya ke dalam diri. Jangan bersifat antroposentrik. Jadilah angin topan, jadilah tornado. Lepaskan diri dari semua himpitan dunia. Lepaskan diri dari kungkungan dunia. Mendekatlah ke Allah. Jadilah Allah-sentrik, teosentrik, tauhid. Dan caranya, la ilaha illallah diucapkan, hantamkan ke kalbu. Itu saja. Itu akan terjadi otomatis nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan terbiasa
narik beban. Bahkan beban orang-orang yang bukan urusan kita, beban artis, beban politisi, bebannya si Neneng, bebannya si Nunun, bebannya si Gayus, kok kita tarik? Jangan, lepaskan semua itu. Ya, jangan nyedot, jangan antroposentrik. Jadilah Allah sentrik. Bubarkan semua itu. Biar yang hadir di dalam hanya Allah, sehingga kita seperti keluar dari kungkungan dunia dan kita mendekat dan mendekat. Selanjutnya hidup kita nanti akan terbimbing oleh Allah. Allahumma ja'alna min ibadikal muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang terhidayahi. Allahumma ja'alna min ibadikal muqarrabin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang terdekatkan kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadikat tawwabin. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Kau terima taubat kami ya Allah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.